Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 341 sampai 342, atau episode 367 sampai 368. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya Lu Feng yang berhasil selamat dari serangan tingkat abadi, dengan mengeluarkan binatang bertanduk emasnya, yang saat itu hancur oleh serang makhluk yang abadi. Namun dikarenakan yang abadi melakukan serang terakhirnya dengan melakukan teknik bunuh diri, maka dia pun mati, dan binatang bertanduk emas yang hancur pun, kembali dimasukkan ke dalam dunia internal Lu Feng, dan diregenerasi kembali. Wulong Starfield, tempat di mana sisa-sisa mayat, senjata, dan lain-lain disortir dengan baik dari perang wilayah luar, berbaris terorganisir dalam ruang itu sendiri. Hanya puluhan ribu kem yang baru saja melewati tingkat malapetaka yang tak menentu yang berantakan, mayat-mayat terorganisir dari serangga-serangga penguasa sektor berserakan. Beberapa puluh ribu kem jauhnya dari Luo Feng, di mana perangkat pengamat logam bundar itu berada, sebuah bayangan muncul. Tingginya sekitar 10 meter, mengenakan baju besi khusus yang rumit yang berwarna hitam dan ungu, ukiran misterius menutupi seluruh baju besi, menyebabkannya memancarkan energi yang mengguncang bahkan ruang sekitar. Sepatu bot yang dikenakannya, rasanya seperti gunung yang tak berujung. Berdiri di ruang, dia mendominasi area itu. Dia melirik bola pecah di sampingnya, sebelum menatap ke arah Luo Feng, bergumam, energi beriak, itu nyala api abadi. Luo Feng yang berdiri di ruang angkasa tampak terkejut pada makhluk besar yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Luo Feng menatapnya, melihat mata merah gelapnya di balik helmnya yang aneh. Jiwanya bergidik di dalam, dia tidak bisa menahan diri untuk membungkuk hormat. Salam ksatria. Setelah pengalamannya di kota kekacauan primal, dan melihat beberapa kaisar tingkat-tingkat abadi, dia tidak ragu bahwa makhluk yang membuat jiwanya bergidik seperti ini jelas adalah makhluk tingkat ksatria. Kamu Luo Feng. Suaranya bergemuruh di angkasa dan di dalam kesadaran Luo Feng. Ya, jawab Luo Feng. Apa yang terjadi di sini? Katakan semuanya secara rinci. Ksatria itu melihat pejuang kecil di depannya. Sistem keamanan di Wulong Starfield telah memberinya beberapa informasi dan membuatnya segera pergi. Itu juga memberinya Luo Feng dan 3 lainnya internal informasi anggota. Ya ksatria, Luo Feng berkata dengan hormat, aku di sini untuk membeli mayat serangga, 2 pemandu dan aku sedang memeriksa kondisi pada unit yang berbeda. Namun baru saja, kami kebetulan bertemu dengan anggota internal lain, ia dalam pakaian putih jubah juga, dia dipanggil Kasei, 2 pemandu yang membawaku mengenalinya. Sangat jarang bertemu dengan anggota lain di dalam bintang, maka 2 pemandu sangat senang bertemu dan mengobrol dengannya. Namun, pada saat ini, aku memberitahu aku bahwa sinyal pengintai di daerah ini lenyap. Mata Luo Feng berkilau, berkata dengan sungguh-sungguh, dan pada saat ini, Kasei tiba-tiba menyerang tanpa provokasi, tanpa pertahanan pada jarak sedekat itu, dan 2 pemandu tewas seketika. Ksatria menatap Luo Feng dan mendengarkan diam-diam. Luo Feng merasa gugup di dalam. Dia sangat jelas dia perlu sangat berhati-hati dalam menjawab. Di Wulong Starfield, lokasi kemanusiaan yang begitu penting, para ksatria tentang memastikan bahwa tidak ada yang bisa dengan mudah mengabaikan aturan-aturan Starfield. Setelah itu, Kasei menyerangku. Luo Feng menekankan, namun karena aku telah mencapai tingkat penguasa domain dan ditempatkan di luar oleh perusahaan semesta virtual, aku tahu bahwa aku kadang-kadang akan menghadapi bahaya, tentu saja aku memiliki beberapa kartu as. Di dalam dunia internal aku membawa 10 penguasa sektor sebagai penjaga dan aku segera memanggil mereka saat itu, juga memungkinkan tanaman hidup aku membentuk pohon anggur kontak awan untuk membantu mereka, ketika berurusan dengan Kasei. Namun, sepertinya tugas yang mudah untuk membunuhnya. Sebelum dia meninggal, dia mengeluarkan api yang mati dari dunia internalnya. Luo Feng berkata, aku tidak berharap bahwa dia benar-benar memiliki api yang abadi di dalam dunia internalnya. Ini terlalu menakutkan. Ksatria itu mendengarkan diam-diam. Saat nyala api abadi muncul, hal pertama yang dia lakukan adalah membunuh Kasei. Itu membuatku sangat terkejut. Luo Feng berkata, setelah membunuhnya,
dia membuat langkah untuk membunuh 10 pengawal bangsaku. Namun dia tidak melakukannya, tidak tahu, bahwa dalam 10 pengawal aku, satu di antaranya adalah budak jiwaku, dan di dalam dunia internalnya, ia memegang salah satu kartu as aku. Luo Feng sangat jelas. Penghancuran diri api abadi yang abadi itu akan menciptakan riak-riak yang meninggalkan jejak. Itu pasti tidak bisa disembunyikan dari ksatria, bahkan orang yang abadi normal akan bisa melihatnya. Bagaimana dia bisa lolos dari ini? Dia membutuhkan alibi yang kuat, namun itu harus dapat diandalkan, jika tidak, dia akan berada dalam masalah. Kristal asal Dewa Api. Suara ksatria meledak dalam pikiran Luo Feng. Ya, kata Luo Feng dengan hormat. Kristal asal Dewa Api adalah senjata teknologi dari ras otomat, karena tempat paling canggih di seluruh alam semesta, ras otomat mampu menciptakan senjata yang dapat membunuh tingkat abadi. Namun senjata ini sangat mahal, terutama yang dapat digunakan lebih dari itu, harga mereka tidak masuk akal. Pistol laser kelas F. Dikatakan harganya lebih dari 100 juta unit campuran, bahkan tingkat abadi tingkat kaisar tidak akan mampu membelinya. Selain senjata laser tipe tunggal yang dipegang senjata ini, ada senjata lain yang lebih besar seperti Space Fort, Dewa Tanah Suci. Itu adalah senjata mengerikan yang digunakan dalam perang wilayah luar, bahkan tingkat abadi tingkat kaisar, dengan seluruh kekayaan mereka, tidak mampu membelinya. Tentu saja di antara senjata pembunuh yang tak pernah mati, masih ada beberapa yang lebih murah. Yang digunakan sekali saja, seperti kristal asal Dewa Api, sebagai energi peledak termudah. Kristal adalah salah satu senjata pembunuh yang paling mudah untuk dibeli. Itu adalah kristal yang dipenuhi dengan sejumlah besar energi api abadi di dalamnya, alat peledak yang membuat semua energinya langsung meledak. Mirip dengan api yang merusak diri sendiri. Teorinya sederhana tetapi teknologi di belakangnya sangat tinggi. Setelah semua itu untuk memadatkan jumlah nyala api yang mengejutkan seperti energi yang abadi menjadi kristal abadi, dan memadatkannya bahkan lebih dari puluhan juta kali ke kristal asal, teknologinya tidak masuk akal. Versi 1129 jenis kristal asal Dewa Api, itu lebih merupakan kristal tingkat rendah, kekuatannya hanya mirip dengan api normal yang merusak diri sendiri. Sebagai item penggunaan satu kali, jika seseorang memiliki jalur untuk membelinya, harganya sekitar 1 juta hingga 1,5 juta elemen campuran. Budak yang dikendalikan jiwaku menggunakan kristal asal Dewa Api, langsung meledak, saat aku melarikan diri saat 10 pengawal bangsaku sektor berurusan dengan kematian. Ketika kristal itu meledak, aku sudah puluhan ribu kem jauhnya. Kata Luo Feng dengan hormat, ledakan itu menyebabkan kematian juga mati, tapi aku berhasil melarikan diri. Untuk melindungi rahasia binatang bertanduk emasnya, Luo Feng mengandalkan proyeksi dunianya untuk secara instan mengumpulkan semua sisik dan daging binatang yang hancur itu ke dalam dunia internalnya. Setelah pertimbangan cermat, dia membuat alibi, menggunakan kristal asal Dewa Api untuk menjelaskan semuanya, menggunakan budaknya yang dikendalikan untuk memicu gerakan penguasa sektor. Luo Feng berdiri dengan hormat di sana, menunggu jawaban ksatria. Kaisar itu akhirnya mengangguk, aku akan merekam semua yang kamu katakan dan mengirimkannya ke sistem keamanan bintang panjang Wulong. Adapun kamu, 5 kaisar tingkat bawah lainnya akan membuat keputusan setelah berdiskusi. Pada saat ini, ada riak di ruang jauh, dalam sekejap, sebuah kapal semesta muncul. Mata Luo Feng berkilau, itu adalah kapal Kaisar Longjue. Pintu kabin terbuka, Kaisar Longjue dan Dilan menjadi sinar lampu ketika mereka langsung muncul. Kaisar Longjue membungkuk dengan hormat. Dilan membungkuk juga. Masalahnya di sini akan diserahkan kepada kamu untuk diselesaikan, seperti untuk penjelasan Luo Feng dan deduksi aku, itu sudah diteruskan ke AI bintang panjang Wulong. Ksatria berkata dengan dingin, setelah itu ia menghilang dan langsung dipindahkan dari penglihatan mereka. Di ruang angkasa, Luo Feng berdiri di sana bersama Kaisar Longjue dan Dilan. Yang mulia, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Dilan, dia tampak menegur diri sendiri, Grandmaster meninggalkan kamu untuk aku lindungi, namun... Dilan, ini bukan salahmu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kaisar Longjue berkata, itu bukan kesalahan Dilan atau Luo Feng, itu masalah di divisi internal Wulong Starfield kami, sepertinya ada beberapa mata-mata dari ras lain bercampur. Biasanya setiap kali kejeniusan manusia yang absolut diserang, sebagian besar akan mengatakan itu dilakukan oleh mata-mata dari ras lain. Sebenarnya ada kalanya para jenius ini dibunuh oleh manusia lain dengan dendam dan lain-lain.
Namun selama itu tidak diselidiki secara menyeluruh, biasanya akan didorong keras lain. Siapa yang bergerak? Kaisar Longjue memandang Luo Feng. Wulong anggota internal Starfield Kasei. Kata Luo Feng. Kaisar Longjue mengangguk, melihat-lihat, energinya yang abadi dan tak berujung meluas. Dengan pemindaian beberapa mayat bak yang rusak dan sekitarnya, ada sedikit sisa-sisa anggur kontak awan. Ini bentuk kehidupan tanaman pendukung aku, kata Luo Feng. Kerugian kali ini tidak kecil sama sekali. Kaisar Longjue mengerutkan kening, kami benar-benar kehilangan lebih dari 1000 unit jenazah Raja Serangga. Jika pertempuran ini terjadi di daerah jenazah tingkat junjungan, kerugiannya akan jauh lebih sedikit. Kehilangan lebih dari 1000 unit, ini akan merepotkan. Merepotkan. Luo Feng menatapnya. Kaisar Longjue memandang Luo Feng, mengangguk. Benar, meskipun kamu memberitahuku bahwa seseorang mencoba membunuhmu, 2 pemandu dan pembunuh Kasei, semuanya mati. Dan sejak itu, tidak ada bukti. Jika aku masih hidup, kita dapat mencari jiwanya dengan benar untuk bukti. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa, jika kehilangan Wulong Starfield kecil, bukan 1 juta elemen campuran, aku dapat dengan mudah menyelesaikannya sendiri. Namun karena semuanya 5 manajer yang menyerahkannya, dan tidak ada bukti, Luo Feng, kamu mungkin memiliki beberapa masalah. Yang Mulia diserang di dalam Wulong Starfield dan manajemen internalnya tidak berguna. Dylan mengamuk, sudah beruntung dia berhasil selamat, sekarang ada masalah. Masalah apa? Dylan, Kaisar Longjue mengerutkan kening. Kaisar Longjue tidak terlalu disalahkan. Dylan sedikit membungkuk sebelum bangun, menekankan, tapi Grandmaster mengatur agar aku melindungi keagungannya, dan aku mempercayai keamanan Wulong Starfield, maka aku tidak mengikutinya. Namun, aku hanya meninggalkannya untuk waktu yang singkat dan dia diserang. Grandmaster telah mempercayakannya kepadaku, namun aku gagal. Kaisar Longjue menggelengkan kepalanya, aku dari perusahaan jagat maya juga, tentu saja aku condong ke arah Luo Feng. Namun, ini adalah sesuatu yang akan diputuskan oleh 5 manajer. Masalah kami di sini sangat diatur. Beberapa berurusan dengan masalah dan lain-lain, semuanya diselesaikan oleh 5 manajer. Hanya ketika ada masalah besar yang harus dilakukan oleh para ksatria kuat. Luo Feng dan Dylan mengangguk. Aku condong ke arahmu berdua, namun 4 lainnya berasal dari Leviathans lain, mereka mungkin tidak percaya padamu, 5 Leviathans masih bersaing satu sama lain meskipun bekerja sama. Kaisar Longjue, tolong tunggu sebentar, 4 lainnya akan segera ada di sini. Benar, di antara 4 yang datang, kamu harus paling berhati-hati dengan Kaisar Yanzu. Kaisar Yanzu, Luo Feng tertegun. Kaisar Yanzu berasal dari aula kapak besar, ditambah latar belakangnya menakutkan, maka dia berhasil menjadi manajer, di antara kita berlima, dia adalah yang paling brutal, aku dan yang lainnya 4 cenderung menghindarinya. Panjang Kaisar Jue berkata dengan sungguh-sungguh, karena itu jangan pernah mengacaukannya, kalau tidak akan ada masalah. Luo Feng mengangguk dan mengingat nama itu. Kaisar Yanzu, Luo Feng dan 2 lainnya mengobrol di ruang angkasa, puluhan ribu kem jauhnya ruang berdesir dan beberapa kapal muncul, bahkan tidak setengah menit di antara penampilan mereka, 4 kapal muncul, semua kapal level tinggi, setelah mereka semua berkumpul, pintu kabin mereka terbuka. Dengan pintu terbuka, sejumlah besar bayangan terbang keluar, total 100, setengah dari mereka tingkat abadi. Bintang Wulong melarang masuknya pejabat apapun, namun dalam kondisi khusus, itu menjadi memungkinkan. Apa yang sedang terjadi? Lihat kekacauan ini di sini. Keempat manajer memimpin pasukan mereka, terbang paling depan adalah seorang pria tampan dalam jubah putih yang sangat indah, ini adalah pria yang sangat gagah dan tampan, tidak hanya wanita akan terpikat olehnya, bahkan pria akan tergerak oleh penampilannya, ketampanannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia memiliki rambut perak panjang, seperti kristal kulitnya, hampir seperti ratu klan serangga Alina. Wajahnya sempurna, di dahinya ada ukiran misterius yang gelap, ditambah energi kuno, membuat orang lain tidak bisa tidak jatuh cinta padanya. Pria yang sangat tampan, berdiri di sana, 3 lainnya tampak seperti tokoh latar belakang. Ikuti aku. Kaisar Longjue berkomunikasi dengan Luo Feng dan Dylan. Kemudian ketiganya pergi untuk menyambut mereka. Keempat manajer memimpin pasukan mereka dan berhenti di luar angkasa, kelompok itu berkumpul diam-diam di sana. Luo Feng, izinkan aku memperkenalkanmu. Kaisar Longjue tersenyum,
menunjuk ke lelaki kurus berambut hijau dan berambut keriting. Ini adalah Kaisar Danian Bang pertama di alam semesta. Kaisar Danian. Luo Feng membungkuk hormat. Luo Feng ini adalah inefisiensi Departemen Internal Wulong Starfield kita, tolong maafkan. Kaisar Danian balas tersenyum. Kaisar Longjue tertawa keras, untungnya Luo Feng baik-baik saja. Luo Feng? Ini dari Bank Galaksi Semesta, Kaisar Cheng Yu. Ini adalah humanoid dengan 4 tangan dan 4 mata, energi tak berbentuknya sedingin es, dia hanya mengangguk pada Luo Feng. Ini adalah Kaisar Yin Ge dari Aliansi Tentara Bayaran Semesta. Kata Kaisar Longjue. Luo Feng memandangi Kaisar Yin Ge, dia tampak sangat mirip manusia bumi, hanya saja dia memiliki lebih banyak rambut tubuh, matanya seperti pisau saat dia tersenyum pada Luo Feng dan mengangguk. Adapun ini adalah jenius mutlak legendaris. Orang yang menjadi kaisar tingkat resmi saat dia menerobos ke tingkat abadi, dia adalah Kaisar Yansu. Suara Kaisar Longjue lebih keras dari sebelumnya, jelas dia lebih bersemangat dalam memperkenalkan Kaisar Yansu. Kaisar Yansu. Luo Feng membungkuk hormat. Bagaimana bisa ada lelaki yang benar-benar sempurna? Dia adalah yang paling sempurna dari semua pria dan wanita yang pernah dilihat Luo Feng, bahkan Kaisar Roh Fantasi memiliki pesonanya. Dan Ratu Klan Serangga, tingkat kehidupan seperti itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan lelaki di hadapannya. Ukiran di dahinya mengeluarkan energi kuno yang membuat orang lain ingin lebih dekat dengannya. Dia mengulurkan giok putihnya seperti jari, dan menggosok dagunya, menatap Luo Feng, murid Truyan. Aku pernah mendengar tentang dia. Luo Feng mendengarkan dengan hormat. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di sini. Suara Kaisar Yanzu lembut, itu mengguncang hati orang-orang. Aku telah melihat laporan tentang apa yang Ksatria sebelumnya kirimkan ke sistem. Kami hanya dapat mengkonfirmasi, bahwa final pukulan itu dari ledakan nyala api yang abadi. Tapi apa sebenarnya kebenaran itu? Kaisar Yanzu menggelengkan kepalanya, 3 anggota internal semuanya mati. Luo Feng merasakan simpul di hatinya. Kaisar Yansu. Kaisar Longjue tertawa keras, masalahnya sederhana. Luo Feng adalah seorang jenius mutlak dari perusahaan semesta virtual kita. Dia adalah salah satu dari 10 teratas yang akan dibunuh di antara klan lainnya. Pembunuhan ini, baginya untuk bertahan hidup, setidaknya aku bisa menjawab eselon atas perusahaan. Kaisar Yanzu meliriknya, Kaisar Longjue, kami tidak hanya menjawab perusahaan alam semesta virtual, tetapi untuk semua 5 Leviathans. Masalah ini memiliki 3 anggota internal yang mati. Mata Kaisar Yanzu berkilau dingin ketika dia menunjuk Luo Feng. Luo Feng mengatakan itu adalah anggota internal yang mencoba membunuhnya, namun ketiganya mati tanpa bukti. Ini benar-benar bisa dibangun olehnya. Dia bilang orang lain mencoba membunuhnya. Namun, mungkin dia sudah lama merencanakan untuk membunuh 3 anggota secara instan, dan mengambil banyak unit mayat penguasa sektor. Yanzu tersenyum dingin, ini adalah jumlah besar senilai lebih dari 10 juta elemen campuran, cukup untuk membuat penguasa domain mengambil risikonya, dan dia menggunakan identitas jenius mutlaknya sebagai perlindungan, tentu saja berpikir tidak akan ada kerugian. Ekspresi Luo Feng berubah. Kaisar Yansu. Luo Feng berbicara. Diam. Aku berbicara dengan Kaisar Longjue, jangan bicara ketika aku tidak mengizinkanmu. Kaisar Yanzu mengerutkan kening, melirik Luo Feng dengan jijik. Luo Feng berdiri di sana, mengamuk di dalam, namun dia tetap tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Yanzu, Kaisar Longjue mengerutkan kening, tidak perlu. Ada, dia berkata dengan serius, masalah ini sangat serius. Pertama bintang Wulong kita telah kehilangan lebih dari 10 juta elemen campuran, dan itu melibatkan plot pembunuhan, dan ledakan terakhir, memiliki kekuatan yang mirip dengan nyala api normal yang mati. Tidak masalah, kita harus menyelidikinya dengan saksama. Baik jika ada celah atau mata-mata di dalam bintang Wulong kita, atau Luo Feng yang datang dengan seluruh taktik ini, kita harus tahu kebenarannya. Kaisar Yanzu memandang manajer lain, semua orang bicara. Kaisar Danian, Kaisar Cheng Yu, Kaisar Yin Ge, semua orang saling bertukar pandang. Yanzu benar, masalah ini sangat serius dan kita harus menyelidikinya dengan baik. Kaisar Danian mengangguk. Cheng Yu mengangguk. Kita tidak bisa membiarkan Luo Feng difitnah juga. Yin Ge berkata dengan acuh tak acuh. Tapi tentu saja, Yanzu mengangguk, menoleh ke Luo Feng. Luo Feng, aku akan menanyaimu sekarang. Ya, Luo Feng menjawab dengan hormat. Namun di sampingnya Kaisar Longjue tampak khawatir.
Berkomunikasi dengan Luo Feng, jangan main-main dengan Kaisar Yanzu ini, sebisa mungkin hanya melihat ke bawah dan menanggungnya. Dilan juga berkomunikasi dengannya dengan cemas, kamu yang mulia, aku saat ini sedang memberitahu Grandmaster tentang kejadian ini, begitu dia menunjukkan dirinya, masalah ini pasti akan diselesaikan. Mendengar kata-kata Dilan dan Kaisar Longjue, Luo Feng merasa lebih mantap di dalam. Biarkan aku bertanya padamu. Kaisar Yanzu memandang Luo Feng, apakah yang kamu katakan dengan ksatria sebelumnya benar? Ya, kata Luo Feng. Apakah kamu berani melepaskan perlindungan jiwamu, tanpa perlawanan, dan biarkan aku mencari untuk melihat kebenaran? Kamu bisa santai, aku pasti tidak akan membahayakan jiwa kamu sama sekali. Kaisar Yanzu melanjutkan. Luo Feng mengerutkan kening dan berkata dengan hormat, mencari jiwa seseorang berarti kita harus sepenuhnya melepaskan semua perlindungan, memungkinkan orang lain untuk menggali lebih dalam dan mencari, saat dia tidak hati-hati, kenangan dapat dihancurkan. Dan begitu seseorang kehilangan ingatannya, dia akan menjadi idiot dan jiwanya mungkin hancur dan mati. Apakah kamu tidak percaya pada kemampuanku? Yanzu menatapnya. Kaisar Yanzu. Luo Feng berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku tidak berani berjudi seperti itu. Aku Luo Feng, tidak suka menempatkan nasibku di tangan orang lain. Bahkan jika Luo Feng tidak memiliki rahasia di dalamnya, dia tidak akan berani melakukan ini. Jika Kaisar Yanzu memiliki motif tersembunyi, sedikit menghancurkan sesuatu, membuatnya menjadi idiot. Setelah itu Yanzu bisa dengan mudah mengatakan dia hanya ceroboh. Bahkan jika dia dihukum, Luo Feng akan menjadi idiot saat itu. Apalagi, Luo Feng memiliki banyak rahasia di dalamnya, dia tidak bisa membiarkan orang lain mencari jiwanya. Kaisar Yanzu, semua orang memiliki rahasia mereka sendiri, tidak ada yang akan membuka rahasia mereka. Terlebih lagi, dia jenius dari jaringan semesta virtual kita, bagaimana kita bisa membiarkan hal yang berbahaya terjadi? Kaisar Longjue mengerutkan kening, jika itu anggota internal yang normal itu akan baik-baik saja, tetapi jenius seperti itu, yang kemanusiaan anggap sebagai harta sejati, tidak ada yang mengizinkannya. Baik, Yanzu mengangguk dengan dingin, karena kamu tidak dapat menerima pencarian jiwa, maka izinkan aku bertanya kepadamu, kamu memberitahu ksatria sebelumnya, kamu membiarkan budak jiwamu menggunakan kristal asal Dewa Api untuk meledak dan membunuh api yang mati itu. Lalu izinkan aku bertanya kepada kamu, di mana kamu membeli kristal asal Dewa Api ini? Apakah Bank Semesta Pertama atau Galaksi memiliki catatan untuk membuktikannya? Tidak ada bukti. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak bisa menunjukkan bukti untuk ini. Yanzu menatapnya, kata-katamu dibuat-buat tanpa bukti, bagaimana kamu mengharapkan kami untuk percaya padamu? Luo Feng mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Yanzu, seseorang tidak perlu membeli harta untuk memilikinya. Sebagai contoh, Luo Feng membalik tangannya dan mengacungkan pistol laser E9. Bisakah kamu memeriksa dari mana aku mendapatkan senjata laser E9 ini? Luo Feng memandangnya, bisakah kamu menemukan bukti pembelian? Tidak. Aku juga tidak punya bukti, dan kamu tidak akan pernah menemukan jalur pembelian, namun aku masih memilikinya. Luo Feng membalik tangannya lagi dan mengeluarkan daun ungu 100 bersih. Kaisar Yanzu, apakah kamu memiliki bukti pembelian aku dari 100 lembar daun ungu ini, atau catatan transaksi? Daun itu dihargai sekitar 2 juta elemen campuran atau lebih. Kristal asal Dewa Api, yang diratakan rendah dihargai sekitar 1 juta hingga 1,5 juta elemen campuran. Senapan laser E9, persiapan 0,1 detik, tingkat khusus, yang dihargai 0,51 juta elemen campuran. Tidak ada bukti sama sekali. Namun aku masih memiliki 100 daun bersih ungu, senjata laser E9. Luo Feng menatapnya, demikian pula, aku memiliki kristal asal Dewa Api. Kaisar Yanzu memandangi daun ungu 100 bersih dan senjata laser E9 di tangan Luo Feng dan mengerutkan kening. Dengan posisinya, tentu saja barang-barang ini tidak banyak berarti baginya, namun ia masih terkejut bahwa pemuda penguasa domain 9 memiliki kekayaan dan kemampuan seperti itu. Membelanjakan uang untuk membeli sesuatu sangat mengesankan, tidak membelanjakan dan memperolehnya adalah hal lain. Kamu benar-benar tahu bagaimana mengelak. Kaisar Yanzu tertawa pelan, aku tidak akan mengganggumu tentang kristal asal Dewa Api lagi. Izinkan aku bertanya kepadamu, bahwa budak sektor yang kamu kuasai, siapa namanya? Luo Feng terkejut di dalam kesulitan. Ini adalah celah.
Dulu aku membeli sejumlah besar salep tingkat alam semesta yang salah satunya disebut Taiwu. Kecepatan kesadaran Luo Feng mirip dengan Ai, langsung memilih nama dari seorang budak dari tingkat alam semesta dan budak tingkat penguasa domain. Bakatnya luar biasa, Kaisar Yanzu, kamu harus tahu, saat itu aku hanya level bintang 9, aku tidak punya cara untuk memaksa tingkat alam semesta menjadi budak aku. Dan budak level alam semesta ini tidak menolak sama sekali, karenanya. Luo Feng memang membeli banyak budak tingkat semesta. Dan banyak yang meninggal dalam beberapa insiden, seperti gas beracun dari sarang induknya yang telah menewaskan beberapa orang. Secara keseluruhan, hal-hal yang terjadi jauh sebelumnya di bumi, tidak peduli seberapa kuatnya itu, ia tidak akan bisa menggali itu. Taiwu ini, sebagai seorang budak, tidak memiliki sumber daya sama sekali, metode pelatihannya kasar tetapi dia masih mencapai tingkat alam semesta 9, kemudian, aku memberikan dia teknik, dan selama aku berada di perusahaan alam semesta virtual, aku memberinya sumber daya terbaik. Luo Feng tersenyum, Taiwu dengan sangat cepat mencapai tingkat penguasa domain dan sebagai budak jiwaku aku tidak ingin membuang-buang waktu, membuatnya langsung dari domain tingkat 1 ke 9, setelah itu, keberuntungannya baik dan dia benar-benar berhasil menembus level penguasa sektor. Aku secara alami menggunakan sumber daya aku untuk merawatnya, dan membawanya, setelah semua, menggunakan budak jiwa, untuk melakukan banyak hal adalah hal yang mudah. Kaisar Yanzu mengerutkan kening. Sebelum ditanyai, tentu saja dia sudah memeriksa Luo Feng sebanyak yang dia bisa, namun sebelum kompetisi jenius, Luo Feng hanyalah seorang pemimpin bumi yang normal, ditambah lagi di ruang gelap, tidak ada informasi tentang itu. Dan transaksi budak tingkat rendah ini secara alami berantakan. Ah, Yanzu menatapnya, saat itu, kamu sudah tahu teknik mengendalikan jiwa. Ya, Luo Feng menjawab dengan hormat. Teknik apa? Yanzu melanjutkan, dia harus mendapatkan petunjuk, teknik pengendalian jiwa jarang terjadi, dan sebelum Luo Feng berada di perusahaan alam semesta virtual, teknik apa yang bisa dia miliki? Jejak jiwa, jawab Luo Feng. Apa itu? Apakah ada hal seperti itu? Yanzu mengerutkan kening. Di sampingnya Kaisar Longjue tersenyum, Kaisar Yanzu, kamu Luo Feng seharusnya menunjukkan bahwa ia menerbangkan kapal planet Yunmo, kapal itu adalah planet-planet Yunmo yang menguasai kapal Huyanbo. Meskipun ada banyak tingkat abadi di wilayah manusia, namun siapapun dengan sedikit reputasi mudah diingat. Tingkat abadi memiliki ingatan yang sangat baik. Luo Feng secara alami memperoleh warisan Huyanbo. Kaisar Longjue tersenyum, dan Huyanbo memiliki 9 tingkat abadi sebagai budaknya, banyak yang tahu tentang ini. Di antara budaknya, pejabat blade besi bahkan mendapat sisi buruk banyak orang. Teknik Huyanbo yang ia gunakan untuk mengendalikan 9 budak yang abadi adalah jejak jiwa. Kaisar Yanzu mengerutkan kening. Kamu bilang saat itu kamu memanggil 10 penjaga sektor, satu adalah budak jiwamu, nama dan identitas bersama dengan latar belakang mereka dari 9 lainnya, ungkapkan semuanya. Kata Yanzu. Kaisar Yanzu, apa yang ingin kamu tanyakan? Luo Feng mengerutkan kening. Apakah kamu tidak mendengarku? Kamu hanya perlu menjawab. Matanya berkilau dingin. Luo Feng berkata dengan hormat dan membungkuk, Kaisar Yanzu, 9 lainnya adalah 9 penguasa sektor ras tanduk emas yang mengikuti aku untuk melindungi aku setelah aku diundang ke komunitas mereka beberapa waktu yang lalu. Ras tanduk emas. Kaisar Yanzu mendidih karena marah. Ras tanduk emas, mereka independen dari kemanusiaan. Meskipun mereka tunduk, namun manajemen dan pemeliharaan generasi selanjutnya, dan lain-lain, umat manusia tidak ikut campur dalam hal itu, maka apapun yang terjadi di dunia Laos tidak mungkin untuk diperiksa. Semua orang mendengarkan perintah. Kaisar Yanzu berbalik untuk melihat lebih dari 100 bawahan di belakang. Lebih dari 100 bawahan berjubah putih dan ungu semua menunggu perintahnya. Periksa jejak pertempuran di sekitarnya dengan hati-hati, ada petunjuk dan petunjuk, periksa semuanya. Dia memerintahkan, bawahan putih dan ungu berjubah segera dipisahkan dan mulai menyelidiki daerah tersebut. Aku akan menghentikan pertanyaanku di sini, kita akan melihat dari sisa-sisa pertempuran. Yanzu memandang Luo Feng dan terdiam. Luo Feng diam. Luo Feng memandangi Kaisar Longjue, berkomunikasi, Kaisar Longjue, apakah dia memiliki dendam denganku? Mengapa dia sengaja membuat segalanya menjadi sulit? Dia menyulitkanmu? Karena alasannya, aku tidak tahu.
Aku hanya tahu dari karakternya bahwa ia mungkin menemukan masalah dengan kamu, namun ini sedikit di luar itu. Kaisar Longjue menjawab, benar, sudahkah kamu memberitahu guru kamu Kaisar Ya sejati tentang hal ini? Dylan memberitahuku bahwa dia sudah, sebentar lagi aku akan pergi menemui guruku di alam semesta virtual. Luo Feng berkomunikasi. Setelah itu Luo Feng melihat ke ruang yang jauh. Puluhan ribu kem di daerah itu, bawahan berjubah putih dan ungu berkeliaran, menyelidiki semuanya. Luo Feng dan Dylan bersama dengan 5 manajer semuanya memandang diam-diam. Tempatkan pecahan senjata api abadi, dan berpura-pura itu adalah sesuatu yang mencurigakan yang kamu temukan. Kaisar Yanzu langsung berkomunikasi dengan ungu berjubah jauh mencari petunjuk, itu adalah api yang abadi juga. Ketika ia mendengar perintah, ia menjawab, ya Tuan. Setelah beberapa saat, lebih dari 100 bawahan putih dan ungu berjubah terbang kembali, semua dengan beberapa barang di tangan mereka. Tuan, mereka semua membungkuk dengan hormat. Lingkungan harus diisi dengan mayat-mayat serangga penguasa sektor, ini adalah barang-barang yang tidak asing lagi. Kaisar Yanzu menunjuk beberapa item, mari kita lihat ini, ini adalah beling senjata dengan ukiran hukum api, itu jelas sebuah senjata yang biasa digunakan oleh nyala api. Bagaimana jika itu bukan ledakan kristal dewa api asal tetapi serangan api yang abadi? Dan barang-barang ini, Luo Feng, bagaimana kamu menjelaskan ini? Mayat bukan penguasa sektor ini, tentu saja mereka berasal dari tempat lain, bisakah kamu menjelaskan semuanya? Luo Feng mengerutkan kening dan berkata dengan hormat, Kaisar Yanzu, ada banyak penguasa sektor yang terbunuh, ketika seseorang meninggal, dunia internal mereka runtuh dan sejumlah besar barang terbang keluar. Bagaimana aku tahu dari mana semua ini berasal? Kaisar Yanzu tersenyum dingin, kamu benar-benar tahu bagaimana menyingkirkan sesuatu. Dari kata-kata kamu, apakah itu berarti segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bukti dapat dijelaskan sebagai barang-barang dari dunia internal penguasa sektor yang hancur? Dari awal hingga akhir, aku mengerti bagaimana kamu berbohong. Semua yang kamu katakan tidak dapat diverifikasi. Penjaga, tempatkan Luo Feng di neraka bintang 1. Dia memerintahkan, di sana, dia harus menjawab semuanya. Di sampingnya, Kaisar Longjue dan yang lainnya semua terkejut. Neraka bintang 1, penjara terketat dalam umat manusia adalah neraka penjara nomor 9, dan 9 yang legendaris. Yang ke-9 adalah neraka pertama hingga ke-9, yang biasanya diketahui oleh orang-orang yang tak tahu malu. 9 terbawah berasal dari 10 sampai 18, banyak yang tidak tahu tentang itu. Di 18 bintang neraka, mereka seperti 18 tingkat neraka yang legendaris. Semakin belakangan, semakin mengerikan. Bahkan tingkat kaisar yang abadi, saat dia ditempatkan di neraka bintang 18, dia mungkin tidak bisa bertahan hidup. Yang pertama memiliki risiko terendah, namun dibandingkan, setidaknya untuk Luo Feng, itu cukup mengerikan. Kaisar Yanzu, Luo Feng mengamuk. Diam? Kamu tidak punya hak untuk berbicara, Kaisar Yanzu membalas dengan dingin. Aku datang ke sini ke Wulong Starfield kamu untuk membeli barang, aku diserang, upaya kamu untuk menyelamatkan aku sangat lambat, jika bukan karena kartu as aku sendiri, aku akan lama mati. Luo Feng tidak peduli tentang retotnya lagi, mengamuk, aku bahkan belum mempertanyakan tentang perlindunganmu yang tidak berguna, namun kamu terus-menerus menanyai aku. Aku sudah menjawab semua pertanyaan kamu, tetapi kamu menemukan masalah. Kamu benar-benar berpikir kita dari perusahaan jagat maya semudah itu menggertak. Luo Feng berkata dengan dingin, aku akan segera memberitahu guruku Kaisar sejati tentang segalanya, juga penyelenggara pertempuran jenius 9 ksatria, dan terakhir untuk sesepuh yang baik padaku pemimpin istana Tianxi. Aku benar-benar ingin melihat, seberapa jauh kamu dari aula kapak besar berani memperlakukan aku, anggota wilayah utama dari perusahaan semesta virtual. Wajah Kaisar Yanzu segera memerah. Yang lain di sekitar terkejut. 9 pisau ksatria, pemimpin istana Tianxi. Mereka semua adalah bawahan tingkat Kaisar, untuk menjadi manajer Wulong Starfield, mereka semua memiliki latar belakang besar. Kaisar sejati yang tidak terlalu mengancam mereka, 9 ksatria berbeda, dan pemimpin istana Tianxi bahkan lebih dari legenda, bahkan lebih menakutkan dari 9 ksatria. Pemimpin istana Tianxi, Yanzu terkejut di dalam. Bahkan dukungannya tidak akan berani macam-macam dengan makhluk seperti itu. Pemimpin istana Tianxi adalah orang yang sendirian mendominasi seluruh dunia sungai darah, lebih kuat daripada banyak pemimpin negara semesta.
Bagaimanapun dunia Sungai Dara adalah tempat yang mengerikan di mana banyak prajurit perusahaan jagat maya terbunuh, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya, meskipun itu tidak seperti zaman kuno, itu masih sangat kuat. Agar pemimpin mendominasi seluruh dunia, kekuatannya sudah menjadi legenda yang terkenal. Tidak peduli apa, Luo Feng masih curiga, bagaimana kita bisa membiarkannya pergi. Yan Zu memerintahkan, para penjaga membawanya ke istana gerimis dan mengawasinya dengan baik. Ya, jubah ungu yang kekal itu terbang mendekat. Kaisar Longjue dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Penguncian ini adalah tahanan rumah sederhana, tidak ada yang serius. Kaisar Yan Zu, Luo Feng menatapnya, orang-orang dari dojo kapak besar benar-benar tahu bagaimana melampiaskan kemarahan mereka. Manajemen Wulong Starfield yang tidak berguna telah membuatku diserang, dan kamu masih memperlakukanku dengan cara ini. Aku pasti akan memberitahu manajemen puncak perusahaan semesta virtual, termasuk 9 kesatria, dan pemimpin istana Tianxi. Mendengar nama-nama itu, mata Kaisar Yan Zu berkedut. Bawa dia pergi, kunci dia. Dia berteriak. Luo Feng ditangkap oleh 2 tingkat abadi dan dibawa ke kapal semesta ungu, dikirim langsung ke istana di dalam bintang Wulong, yang mana Luo Feng dikunci di aula kecil. Adapun Dilan, sebelum makhluk seperti Kaisar Yan Zu, dia tidak punya cara untuk menolak. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.